Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai videonya, perkenalkan saya Dela Zarania Prilina dari Sekolah SMK Bakti Indonesia Medika Jombang dari kelas 11 jurusan Teknologi Farmasi 1. Video ini adalah proyek STS pelayanan farmasi mengenai cara penggunaan obat kumur dengan baik dan benar. Simak videonya ya. Sesuai yang saya katakan di awal video tadi, bagaimana sih cara penggunaan obat kumur yang baik dan benar? Bagaimana ya? Biasanya obat kumur digunakan untuk mengatasi bau mulut akibat adanya pertumbuhan bakteri dan jamur di mulut, dan juga dapat bermanfaat untuk mencegah infeksi pada gigi dan rongga mulut. Nah, contoh obatnya apa? Contoh obatnya ada banyak loh. Berikut adalah contoh-contohnya. Dan kali ini kita akan menggunakan salah satu obatnya, yaitu Listerine. Listerine tidak dianjurkan digunakan untuk seorang anak atau untuk anak-anak, tidak dianjurkan ya, karena kemungkinannya nanti jika tertelan itu akan membahayakan. Dan untuk cara penggunaan Listerine yang baik dan benar itu bagaimana? Bagaimana ya penggunaannya? Bagaimana? Jadi, cara penggunaan Listerine yang baik dan benar adalah yang pertama, sebelum kita berkumur menggunakan Listerine, kita harus menyikat gigi terlebih dahulu. Kenapa kita harus menyikat gigi terlebih dahulu? Karena untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi atau di sela-sela mulut. Kebanyakan orang itu tidak menyikat gigi terlebih dahulu. Dan jika tidak menyikat gigi terlebih dahulu akan menyebabkan sia-sia obat tersebut dan akan tetap menyebabkan bau mulut. Karena apa? Karena sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi tersebut. Seperti itu. Dan juga penggunaan Listerine ini harus secara teratur. Gak boleh kayak sekali pas bau mulut aja loh ya. Gak boleh. Jadi kita harus menggunakan Listerine ini secara rutin, seperti pada pagi hari setelah makan dan juga pada malam hari sebelum kita tidur. Nah, untuk berikutnya yaitu tuangkan kurang lebih 20 ml atau kira-kira 1 sendok makan ml. Kemudian masukkan ke dalam rongga mulut. Pastikan semua permukaan mulut terkena obat kumur. Kumur selama 30 detik. Setelah itu mendongak supaya obat kumur mengenai rongga mulut bagian belakang. Kemudian setelah kita mendongak selama beberapa detik, buang obat kumur yang ada di dalam mulut tadi. Setelah kita membuangnya, jangan lupa untuk kumur kembali menggunakan air putih atau air minum. Kumur hingga kalian merasa lega dan tidak terasa adanya obat kumur lagi yang ada di dalam mulut. Kenapa sih harus dikumur kembali menggunakan air minum atau air putih? Kenapa ya? Jadi alasan dikumur kembali menggunakan air putih atau air minum itu supaya tidak ada kemungkinan tertelannya sisa-sisa obat kumur yang dikumurkan tadi. Dan jika tertelan, memangnya kenapa? Bukannya itu hanya obat kumur? Jangan salah. Efek samping tertelan obat kumur tergantung jumlah yang tertelan dan tergantung keadaan tubuh yang menelan. Karena respon tubuh setiap orang berbeda-beda. Apabila yang tertelannya itu dengan tertelan obat kumur dengan jumlah kecil, itu tidak akan menyebabkan efek apapun, atau bahkan ada juga yang menyebabkan mual sampai hingga muntah ringan. Namun yang perlu diwaspadai adalah tertelan obat kumur dalam jumlah banyak, karena kandungan dalam obat kumur dapat menyebabkan keracunan, bahkan juga dapat menyebabkan peradangan pada
saluran pencernaan. Dan apabila ada yang mengalami kasus ini, sesegera mungkin dibawa ke unit gawat darurat supaya segera ditangani agar tidak memiliki dampak yang lebih parah lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.